Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Visi yang Mencipta Masa Depan. Setiap orang ingin hidup makmur, bahagia, dan berkelimpahan. Tetapi pada kenyataannya tidak semua orang mengalaminya, meski Allah sudah mengatakan bahwa benih-benih kemakmuran untuk setiap bidang kehidupan kita sudah tersedia di dalam roh orang yang percaya kepadanya. Why? Di mana letak kesalahannya? Di mana kemakmuran tersembunyi? Ternyata disinilah letak rahasianya. Karena yang kelihatan adalah sementara, sementara yang tidak kelihatan adalah kekal. Dunia yang kita hidupi tergantung bagaimana kita melihatnya, dan itu akan tercipta sesuai dengan cara pandang alias mindset yang kita miliki. Jika Anda melihat dunia ini sebagai dunia yang penuh kekurangan, Anda benar. Jika Anda melihat dunia ini sebagai dunia yang penuh kelimpahan, Anda pun benar. Anda yang memutuskannya. Kita yang menentukan apakah kita melihat apa yang kita miliki sebagai benih kekurangan atau kita melihatnya sebagai benih kelimpahan. Visi kitalah yang menentukan masa depan kita sendiri. Mungkin secara kasat mata kita tidak melihat kelimpahannya ada di mana. Tetapi jika kita punya visi, Allah kita maha kaya. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan sudah menyediakannya, maka kita sepakat dengannya. Perkataan kita pun penuh dengan kesepakatan pada visi rohani Tuhan bahwa hidup kita tengah menggenapi tujuan Allah dan penyediaan dari Allah mengikutinya. Dengan demikian, kita tengah melepaskan kehidupan dan kuasa Allah pada situasi kita yang secara kasat mata terbatas. Inilah cara multiplikasi Allah, pelipat gandaannya tercipta dengan bersepakat dengan Allah dan firman-Nya. Kemudian terjadilah menurut imanmu. Di sisi lain, ketakutan adalah penghancur visi Allah yang terbesar. Ketakutan ini pula yang paling laris dijual oleh dunia. Berita dunia, film, begitu banyak menyebarkan ketakutan, seolah-olah bahaya senantiasa mengintip, menghantui, serta mengikuti kemanapun kita pergi. Bahkan hingga saat ini pun masih banyak yang ketakutan dengan COVID, dengan virus, meski nyaris sudah tidak ada yang terkena penyakit itu. Traumanya tetap mencekam hidup sebagian orang. Saran-saran tentang kesehatan dan pencegahannya sesungguhnya membungkus ketakutan terhadap penyakit. Kadang membuat sebagian orang terobsesi menjaga kesehatan hingga berlebihan dengan dihantui perasaan cemas. Motivasi ketakutannya yang kurang sehat bukan fokus pada kesehatan ilahi, melainkan kepada ketakutan. Apapun yang kita fokuskan membesar, dan
terjadilah menurut imanmu. Banyak permasalahan kesehatan sesungguhnya karena jiwa orang itu tidak sejahtera. Hidupnya dipenuhi oleh berbagai ketakutan dan kepahitan, namun tidak dibereskan. Yang dilakukan justru hanya fokus membenahi sisi luar tubuhnya saja. Tentu olahraga dan vitamin berguna, tetapi yang di jiwa harus dibereskan juga. Itu yang lebih penting. Sesuatu yang jarang kita sadari, ketika kita takut, sesungguhnya kita tidak mempercayai Allah. Masa saya rutin beribadah dan berdoa loh. Repotnya manusia itu sebegitu cepat dan mudahnya berpindah kubu. Sesaat percaya Tuhan, di saat berikutnya bisa saja kehilangan kepercayaannya. Dengan gamblang kita dapat mengambil kesimpulan, jika khawatir dan takut, itu artinya kita tidak mempercayai Tuhan, tidak beriman. Sesederhana itu. Ketakutan sama saja dengan tidak memandang Tuhan, tidak bergantung kepadanya, dan tidak mempercayai janji-janjinya. Sebaliknya, yang dipandang adalah keadaan, perasaan, ingatan akan masa lalu, serta berita-berita yang negatif. Rasa takut muncul karena bergantung pada kekuatan diri sendiri dan sadar kita tidak mampu mengatasinya. Dalam ketakutan tidak ada rasa syukur. Inilah sebabnya kerap manifestasi janji-janji Tuhan tidak terrealisasi karena perasaan takut dan kurang percaya. Apa yang kita yakini merupakan pilihan kita sendiri. Kendalinya ada di tangan kita sendiri. Pilihlah untuk mempercayai Tuhan dan beristirahat dalam damai-Nya. Imanlah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Semua akan baik-baik saja, percayalah. Worrying is arrogant because God knows what He's doing. Quote dari Barbara Cameron. Khawatir itu sombong karena Tuhan tahu apa yang sedang dilakukannya. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.